Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TGC, welcome back di podcast paling asik, paling hijau, dan paling ngebahas bumi kita. Tentunya di podcast Trigower Community. Oke, di sini kita bakal ngebahas terkait hal-hal penting seputar kehutanan, silvikultur, dan juga gimana upaya biar bumi kita tetap adem, asri, dan juga lestari tentunya. Oke, bareng aku, Vicky Orlando, Silvikultur 59, yang bakal nemenin kita di podcast kali ini. Oke, episode kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang super menarik dan visioner banget. Seperti apa sih sebenarnya gambaran hutan di masa depan? Apakah cuma soal pohon yang tinggi dan rindang atau justru lebih dari itu? Nah, makanya hari ini kita bakal ngebahas lengkap di episode Hutan Masa Kini Silvikulturis Beraksi. Oke. Nah, dan yang paling spesial banget nih, kita kedatangan sosok inspiratif teman-teman, yaitu seorang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan dan juga dari Departemen Silvikultur tentunya. Keren banget gak sih? Oke, dan juga beliau orang yang aktif di riset, teman-teman. Keren banget gak sih orang itu? Oke, langsung aja kita sapa bersama Teh Intan. Halo Teh Intan. Halo Kang Vicky. Gimana nih kabarnya Teh Intan? Alhamdulillah hari ini baik. Kang Vicky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke Teh Intan, mungkin sebelum lebih lanjut lagi kita diskusi terkait bahasan hari ini, aku mau nanya sih kesibukan Teh Intan tuh sekarang apa aja? Oke, kalau kesibukan belakangan ini ya, lagi sibuk belajar buat ujian akhir semester yang terakhir kalinya di semester 6 ini. Terus juga mulai riset-riset tentang proposal penelitian sih kita. Oke, berarti udah masuk tingkat akhir ya Teh ya? Betul. Oke, ngomong-ngomong tingkat akhir nih, gimana nih perasaannya udah 6 semester di silvikultur? Perasaannya sebagai mahasiswa silvikultur jujur sangat merasa bermanfaat sekali ya di silvikultur itu sendiri, karena sejujurnya aku memiliki passion di bidang isu-isu global, sebenarnya kayak perubahan iklim gitu. Jadi aku merasa sangat relate ketika aku jadi mahasiswa silvikultur, karena di departemen ini tuh banyak membahas terkait hubungan antara hutan dan juga perubahan iklim gitu. Jadi merasa sangat beruntung gitu ada di silvikultur. Oke, terima kasih Tenta. Oke Sobat TGC, mungkin ini kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Oke, langsung to the point aja Teh. Nah, menurut Teh Intan, gimana sih generasi muda sekarang dalam melihat dan memandang hutan? Oke, kalau menurut aku nih Kang Vicky, generasi muda sekarang tuh sebenarnya udah cukup memiliki kesadaran gitu ya akan pentingnya hutan. Banyak juga kalau kita lihat itu berbagai kegiatan, contohnya kayak konservasi dan juga kampanye lingkungan yang diikuti generasi muda, dan juga bahkan ada yang udah mulai aktif di medsos untuk membuat konten-konten terkait edukasi lingkungan itu. Nah, tapi menurut aku masih banyak juga orang yang belum terlalu paham gitu akan pentingnya peran hutan itu sendiri secara mendalam gitu. Nah, padahal hutan itu bukan sekedar suatu tempat yang bisa dijadikan untuk instagramable aja atau tempat wisata aja gitu ya, tetapi hutan itu juga punya fungsi ekologisnya loh yang penting, contohnya kayak menyerap air, menyerap karbon, dan juga sebagai rumah dari jutaan berbagai makhluk hidup gitu ya. Dan hutan itu juga sebenarnya memiliki manfaat langsung yang bisa kita rasakan sebagai manusia, yaitu sebagai pangan dan juga obat-obatan. Jadi sebagai generasi muda, menurut aku penting banget untuk nggak cuma kagum sama keindahan dari hutan itu, tetapi juga ngerti nih kenapa hutan itu penting untuk dijaga gitu. Nah, karena kita kan generasi muda nih, jadi kita yang memiliki peran gitu ya sebagai untuk melanjutkan estafet dari menjaga hutan itu. Dan khususnya makin awal kita paham gitu ya, makin awal kita paham kenapa sih hutan itu penting untuk dijaga, maka semakin besar juga dampak positif yang bisa kita berikan gitu untuk hutan kita gitu. Waduh, keren banget ya Teh Intan jawabannya. Oke teman-teman, mungkin ada ini juga, bener tadi ya, peran generasi muda tuh bener-bener signifikan juga gitu untuk tahun sekarang, dan mereka udah punya kesadaran. Oke, teman-teman bisa tahu ya, bahwasannya di Trigower Community sendiri udah ada beberapa program yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan juga, ataupun tentang gimana sih cara menjaga hutan. Yang pertama itu ada di kegiatannya Project Division, yang mana itu kegiatan Hari Bakti Rimbawan. Mereka mulai persemayan
dan juga penyepihan kemarin. Dan tentunya kemarin yang terakhir dari Project Division juga, yaitu aksi mangrove. Jadi peran generasi muda, TGC khususnya memiliki kesadaran ke hal itu, Teh Intan. Oke, dan bener banget tadi yang dikatakan Teh Intan, kadang topik soal kehutanan tuh kurang menarik dan kalah gitu. Malah banyak yang lebih viral dibanding terkait kehutanan gitu di media sosial. Tapi mudah-mudahan dengan obrolan kita kali ini bisa jadi jembatan buat generasi muda biar makin nyambung lagi sama alam gitu, Teh Intan. Oke nih Teh Intan, mungkin sekarang kita coba berandai-andai dulu kali ya. Nah, kalau Teh Intan ngebayangin hutan Indonesia 10-20 tahun ke depan, idealnya bakal seperti apa sih? Oke. Kalau disuruh ngebayangin ya hutan Indonesia 10-20 tahun ke depan gitu, kalau idealnya menurut aku sih hutan-hutan itu bakal tetap lestari ya gitu, bakal tetap lestari dan fungsinya juga berjalan lebih optimal dari sekarang. Bukan cuma luasnya tetap terjaga, tetapi juga fungsi-fungsi ekologisnya itu contohnya kayak menyerap air, penjaga keanekaragaman hayati, dan juga sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, aku juga membayangkan nih di masa depan itu bakal ada sinergi antara teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga kearifan lokal masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan gitu. Jadi nggak ada lagi nih konflik yang bertabrakan karena kedua hal antara pembangunan dan juga pelestarian hutan itu bisa berjalan secara bersama-sama saling mendukung gitu. Nah, tentunya generasi muda juga nanti bakalan menjadi salah satu aktor utamanya gitu ya, entah itu sebagai pengambil kebijakan, sebagai seorang inovator yang ngasih solusi buat masalah kehutanan, atau juga sebagai peneliti gitu di bidang kehutanan itu sendiri. Nah, intinya aku pengen melihat hutan 10-20 tahun di masa mendatang itu jadi simbol kedaulatan ekologi kita, bukan cuman aset alam yang dimanfaatkan aja, tetapi juga sebuah warisan yang harus dijaga bareng-bareng gitu oleh kita semua. Oke, keren banget ya Intan. Berarti bukan cuma melestarikan ya, ternyata hutan juga itu aktif berkontribusi buat masa depan kita kan ya Teh? Iya, betul banget kan. Bener gak Teh? Bener. Oke Teh Intan. Nah, mungkin ngomong-ngomong, aku tadi tertarik banget sama statement Teh Intan yang alam itu bukan cuma asli yang dimanfaatkan. Mungkin ngeliat yang lagi viral juga nih terkait isu Raja Ampat. Yang mana Raja Ampat sendiri itu adalah cagar alam biosfer yang perlu banget kita lestarikan. Kenapa perlu kita lestarikan? Karena keanekaragaman hayatinya yang tinggi dan juga menjaga ekosistem alam tentunya teman-teman sekalian. Namun adanya ancaman-ancaman memang perlu banget kita pertegas dan juga kita tindak lanjuti. Bener gak Teh? Bener banget Kang Fikri, setuju banget. So teman-teman, yuk terus kawal dan juga angkat suara soal kasus Raja Ampat ini sampai benar-benar tuntas dan selesai ya. Oke teman-teman, kita memasuki ke pertanyaan terakhir Teh. Dan mungkin sekarang kita bakal bahas yang krusial nih Teh. Apa tuh Kang Fikri? Silviculture. Karena silviculture ini masih banyak yang belum tahu gitu soal silviculture ini. Nah, bisa dijelasin nggak Teh? Sebenarnya apa sih silviculture itu dan kenapa penting banget buat masa depan hutan? Oke, jadi Kang Fikri, sebenarnya silviculture itu merupakan inti atau core-nya dari ilmu kehutanan itu sendiri. Kenapa? Karena secara sederhana, silviculture itu adalah ilmu dan seni dalam mengelola hutan, seperti menanam dan juga merawat pohon untuk menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Nah, tapi silviculture juga bukan cuma sekedar menanam pohon aja, tetapi juga berbicara tentang mengatur jenis apa yang cocok, kapan, di mana, dan juga gimana sih perlakuannya supaya dapat tetap menjaga keseimbangan ekosistem hutan itu sendiri. Silviculture ini sendiri juga penting banget loh Kang Piki. Kenapa tuh? Karena kita bisa menciptakan hutan yang produktif tanpa merusak hutan itu, Kang Piki. Bahkan untuk kegiatan restorasi hutan yang rusak itu, ilmu silviculture ini juga penting banget atau sangat diperlukan banget gitu. Makanya prodi silviculture ini punya peran strategis nih Kang Piki untuk masa depan hutan, karena dari sinilah akan lahir tenaga-tenaga yang ngerti teknis lapangan dan juga mempunyai visi yang berkelanjutan dalam pengelolaan hutan gitu. Oke, mantap banget ya Teh. Ternyata silviculture ini sangat penting gitu untuk masa depan hutan Indonesia mungkin khususnya ya, dan khususnya umumnya untuk dunia gitu kan. Iya, betul. Oke teman-teman, ternyata silviculture itu sangat penting buat masa depan hutan. Tintan, kita main game dulu kali ya. Boleh Kang Piki. Nanti Oke. ini tuh ada clue-nya, yaitu yang pertama isu lingkungan dan juga mata kuliah. Tintan boleh taruh di kemana? Oh, boleh. Nanti Tintan tebak ya, nanti aku cuma bisa ngasih salah, bener, sama bisa jadi. Oh, oke. Oke.
Oke, yang pertama, silakan. Pertama ini terkait isu lingkungan. Ya, betul. Isu lingkungan yang berhubungan dengan hutan. Ya, betul. Berhubungan dengan hutan, terkait luasan hutan gitu. Bisa jadi? Berkurangnya luasan hutan. Enggak juga. Oh. Bisa jadi. Apa ya? Bentar. Dia berkontribusi terhadap perubahan iklim nggak? Bisa jadi? Oke. Kebakaran hutan? Betul. Oke. Keren. Oke. Dicabut ya. Next. Selanjutnya ini isu lingkungan atau mata kuliah? Mata kuliah. Oh, mata kuliah. Nah, biasanya core dari mata kuliah di kultur itu ini bukan yang praktikumnya paling lama, Enggak juga. yang di lab. Oh, Tidak, bukan, berarti bukan yang itu. Oke, yang punya waktu pengamatan yang lama kayak nanem harus ngamatin berbulan-bulan gitu? Bukan. Oh, bukan. Oke, apa ya? Kira-kira di semester berapa ya Kang Fikri kalau boleh tahu? Semester awal. Oh, semester awal, berarti sekira semester 3, 4 gitu ya. Semester 3 atau 4. Oh, ini ya yang punya agenda wajib yang gong banget di akhir itu kayak ujian daun gitu. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Oke, kayaknya ketahuan ini dendrologi. Betul banget. Oke. Keren, Dan. Lanjut yang terakhir nih. Oke, yang terakhir isu lingkungan atau matko? Isu lingkungan. Oh, isu lingkungan. Berhubungan sama hutan ya pastinya ya. Terkait illegal logging. Bisa jadi? Iya. Berkurangnya luasan hutan. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Satu kata. Satu. Ya. Satu bisa kata. Oke, satu kata. Bentar, satu kata. Itu berkaitan sama pohon ya pastinya. jadi. Betul. Iya, bisa jadi. Apa ya? Kayaknya, aku tahu. Deforestasi. Betul banget. Nah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi Teh Intan jago banget ternyata ya. Dia bisa tebak semuanya. Dari mulai tadi kebakaran hutan, dendrologi, dan juga deforestasi, teman-teman. Oke, berarti Teh Intan udah bisa dikatakan rimbuan gak sih? Oh. Rimbawati gitu kan. Rimbawan. Dia udah tahu gitu kan, udah bisa nebak isu-isu lingkungan dan juga mungkin bisa nebak mata kuliah tadi. Karena udah 6 semester yang bikin Oh, itu. iya. Kalau masa nggak tahu. Tadi seneng banget kan katanya udah 6 semester di silvikultur Iya. gitu kan. Oke, mungkin kita tutup kali ya, karena tadi kita udah bahas dari awal terkait generasi muda, terus peran silvikultur, dan silvikultur sekarang udah canggih banget gitu kan, udah bisa pakai drone, terus sensor lainnya gitu ya. Nah, mungkin mau ngucapin makasih banyak buat Teh Intan udah ngasih ngomongin waktunya dan udah ngasih insight baru buat kami gitu. Oke, jadi teman-teman, kita jadi belajar banyak, mulai dari cara generasi muda melihat hutan, harapan akan hutan yang canggih dan inklusif, sampai pentingnya peran silvikultur yang makin digital dan multidimensi tentunya, Teh Intan. Semuanya mungkin itu bakal nunjukin bahwa hutan itu bukan cuma warisan, tapi juga tanggung jawab bersama. Komen, subscribe channel kita juga ya teman-teman. Follow juga semua media sosial Trigger Community buat update kegiatan dan info-info seru lainnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa ya teman-teman sobat TGC. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.